Selamat pagi Ibu Yanti. Pagi Bu ON. Ibu Yanti, boleh saya menyita waktu Ibu sebentar? Ibu lagi sibuk? Oh iya Bu ON, kebetulan saya tidak sibuk. Baiklah Bu ya, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Iya. Tujuannya untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai ya Bu. Iya. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah Ibu, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini, saya mengharapkan supaya saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khusus dalam kegiatan pembelajaran. Oh, baik ya Bu. Semoga saya dapat membantu Ibu ya. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberi materi apa? Besok saya akan memberikan materi tentang siklus hidup hewan. Oh iya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Melalui kegiatan mengamati siswa mampu mengidentifikasi siklus hidup hewan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan? Ya, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media, pembelajaran dan evaluasi. Oke, sudah lengkap sekali ya perangkat Ibu nih yang Ibu siapkan ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Di dalam satu kelas itu, kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap materi pembelajaran, ada juga yang sangat sulit menangkap materi pembelajaran. Iya Ibu, terkait dengan itu, apakah strategi yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Oke, nah berarti Ibu Yanti sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Bagus sekali Bu. Nah dari sini nanti sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang? Media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses, Bu. Oke, masih dalam proses ya. Nah, untuk menyelesaikan media pembelajaran itu, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Saya akan meminta bantuan dari rekan guru atau mungkin Ibu ON bisa membantu saya. Insya Allah saya bisa membantu Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial, emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oh, nah dari penjelasan Ibu tadi, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi Ibu tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran lebih lengkap tentunya, berpihak kepada murid, seperti RPP yang membuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Wah, bagus sekali Bu. Insya Allah nanti saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan mengobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Rencana pengembangan Ibu ya. Nah, untuk pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok ya sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Baik Bu ya, terima kasih. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum anak-anak Ibu yang hebat. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
alhamdulillah untuk kita semua ya. Semoga kita diberi kesehatan ya. Hari ini adalah anak-anak ibu. Anak-anak ibu yang tidak hadir ada? Alhamdulillah ya, kita hadir semua. Baiklah, sekarang kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Ibrahim. Karena ibu lihat Ibrahim ini pagi tadi yang pertama datang ya Ibrahim. Sekarang ayo Ibrahim mulai berdoa kita. Yuk, bro, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Anak-anak ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Wah, hebat ya perasaan kalian hari ini, semuanya bahagia ya. Nah, anak-anak ibu, mari kita stop sejenak. Dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini, mari istirahatkan sejenak fisik, mental, selama kurang lebih 3 menit ya. Sebelum memulai, silakan anak-anak ibu duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisinya agar duduknya lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu sama sejajar, rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Biasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, silakan pejam mata jika merasa cukup, arahkan pandangan ke bawah. Rileks, amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Mengeluarkan napas mulai dari otot wajah, sekitar dahi,
kelopak mata, pipi, rahang dan dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Mati perasaan saat ini. Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali yang napasnya lebih panjang dan perlahan. Ayo arahkan pandangan kalian sama ibu yang untuk memulai pelajaran. Ayo. Terima kasih anak ibu semua. Sekarang tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang coba jawab hewan apa yang anak-anak ibu pelihara di rumah? Coba dijawab. Ya, Akila. Hewan apa, Akila? Kucing, Bu. Kucing. Ada yang lain lagi? Ya. Fadli ya. Hewan apa Fadli yang ada di rumah Fadli? Kucing, Bu. Kucing juga. Ada yang lain? Ibu. Ya, tunggu dulu Rizky, kita jawab dulu. Enda, apa Enda? Kucing juga. Ya, ada lagi yang lain, Maksa? Ayam, bagus ya. Jadi semua anak-anak ibu di rumah mempunyai hewan peliharaan ya. Dan sekarang bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak? Melahirkan, beranak, dan bertelur. Iya, benar semua ya. Kalau ayam itu berkembang biaknya dengan bertelur. Kalau kucing berkembang biak dengan melahirkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang IPA, siklus hidup hewan. Sama atau berbeda untuk pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah ya, di mana kalian nanti akan mengamati gambar video, kemudian berdiskusi serta melakukan presentasi untuk mengidentifikasi siklus hidup hewan dan manusia. Anak-anak ibu semua, perlu kalian ketahui, hewan memiliki keanekaragaman ya. Yang tinggi ini yang membuat siklus hidup pada hewan kompleks dan bervariasi. Hewan bisa berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, anak-anak ibu semua, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar infografis kita ini. Apa yang ada di gambar ini? Kucing? Anak kucing? Iya. Ayo mengamati gambar siklus ini adalah siklus pada manusia ya. Yang pertama janin, bayi, anak-anak dewasa. Ini siklus pada manusia. Hebat anak ibu. Nah, setelah mengamati gambar ini, coba kalian amati video pembelajaran kita ya. Ayo sama-sama kita melihati semua kita ya. Ayo kita lihat
video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di Bio Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2, hayawan siklus pada makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Berikut materinya. Sekarang kita langsung masuk yuk ke materi pertama, yaitu topik siklus hidup dan rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Materi ini akan kita buka dengan pertanyaan, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Lalu mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Jawabannya ada 3. Makhluk hidup berkembang biak supaya bisa mempertahankan keturunannya, supaya tidak punah, dan supaya generasi mendatang masih bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Lalu apa akibatnya jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Akibatnya adalah makhluk hidup tersebut bisa mengalami kepunahan dan generasi mendatang tidak bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yuk apa saja penyebab kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pada hewan, penyebab kepunahan adalah dikarenakan habitatnya yang rusak. Kedua, makanan mereka di alam liar sana berkurang. Dan yang terakhir adalah karena perburuan hewan. Sedangkan penyebab kepunahan pada tumbuhan dikarenakan penebangan liar pada pohon-pohon di hutan sana dan tidak ada penanaman kembali setelah ditebang tersebut. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar istilah punah dan langka. Punah dan langka artinya berbeda. Jika punah artinya sudah tidak dapat ditemukan lagi. Jika langka artinya masih ada tapi sulit untuk ditemukan. Berikut adalah makhluk hidup yang sudah langka dan punah. Yang sudah punah ada burung dodo dan harimau Jawa. Sedangkan yang langka adalah pohon cendana yang berasal dari NTT. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi kedua, topik B, siklus hidup hewan sama atau berbeda. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah putaran kejadian yang berulang dalam kehidupan suatu makhluk hidup. Dalam suatu siklus hidup terdiri dari berbagai tahap. Kita lihat di contohnya pada siklus hidup berikut ini. Pada siklus hidup manusia terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap janin, lalu kedua bayi, ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah dewasa. Sedangkan di siklus hidup kucing hanya terdapat 3 tahap. Yang pertama bayi kucing, kedua anak kucing, dan yang terakhir adalah kucing dewasa. Selanjutnya adalah siklus hidup tomat. Kalian bisa lihat ada berapa tahapan dalam siklus hidup tomat? Ya, benar, ada 6 tahapan dari mulai biji sampai menjadi tomat lagi. Baik anak-anak, berikut adalah siklus hidup dari hewan ayam, ikan, dan sapi. Perhatikan ya. Anak-anak, setelah melihat siklus hidup hewan tadi, pertanyaannya adalah, apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Jawabannya adalah, hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Dikarenakan hewan memiliki cara berkembang biak yang beragam, yaitu mereka dan telur. Anak-anak, ini sekarang kita masuk ke topik C, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Kalian sudah tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk pada hewan sangat terlihat. Kita bisa melihat dari gambar, yaitu pada hewan kupu-kupu. Dari mulai telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu, sangat terlihat perubahan bentuknya. Sedangkan pada hewan jangkrik, perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat karena dari tahap nimfa hingga menjadi dewasa, bentuknya masih sama.
hanya ukurannya yang menjadi lebih besar. Bagi anak-anak, sebelum selesai kita kuis yuk. Lihat dan perhatikan gambar berikut. Hewan kura-kura memiliki metamorfosis jenis apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Kura-kura memiliki metamorfosis yang tidak sempurna karena perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat dari kura-kura kecil sampai dewasa, hanya semakin besar saja badannya, tetapi bentuknya tidak berubah. Anak-anak, selanjutnya dikasih soal latihan untuk dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman di kelas atau dibahas bersama-sama dengan guru. Baik anak-anak, tuntasnya pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu yang hebat, kita lanjutkan lagi pembelajarannya ya. Silakan kalian amati teks yang sudah ibu bagikan tentang siklus hidup hewan. Kemudian siapa yang bersedia membacanya? Saya, Bu. Oke, ayo silakan Akila dibaca. Ikan emas betina menyimpan telurnya pada tanaman air. Telur-telur ini cukup lengket sehingga bisa menempel pada tumbuhan air. Sekali bertelur, ikan emas bisa mengeluarkan telur dengan jumlah ratusan. Setelah 2-3 hari menetaslah bayi-bayi yang sangat kecil induk. Ikan emas tidak merawat dan menjaga telurnya. Bayi-bayi ikan harus menjaga dirinya sendiri kecil hewan. Ini bersembunyi di balik tanaman agar tidak dimangsa hewan lain. Bayi-bayi ikan harus menjaga dirinya sendiri kecil hewan. Ini bersembunyi di balik tanaman agar tidak dimangsa hewan lain. Bayi-bayi ikan ini juga harus mencari makanan sendiri. Tanaman menjadi tempat berlindung dan sumber makanannya. Dalam waktu seminggu, bayi ikan ini sudah terlihat lebih besar. Ikan kecil ini pun berenang lebih lincah dan berani keluar dari persembunyiannya. Ikan mas akan menjadi dewasa setelah berumur 1 tahun. Ketika dewasa, ikan mas sudah bisa bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Nah ya, itu Akila. Tadi siapa lagi yang mau lagi membaca? Ya, Enda. Oh. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Ayam betina akan mengumpulkan telurnya di sarang dan menyerami telurnya supaya tetap hangat. Induk betina akan mengerami telurnya selama sekitar 21 hari, kemudian menetas anak-anak ayam yang mungil. Anak-anak ayam mirip dengan induknya, namun paruhnya masih kecil. Bulunya pun harus halus dan lembut. Induk ayam akan menjaga anak-anaknya. Induk ini juga akan mengajari anak-anak ayam untuk minum dan mencari makan. Anak ayam pun terus tumbuh sampai jadi ayam dewasa. Saat umurnya 6 bulan, jenggernya pun sudah tumbuh seperti induknya. Ayam dewasa pun siap untuk bertelur dan memiliki anak-anak sendiri. Ya, siapa lagi? Ya, Marsa. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan, mirip seperti manusia. Hanya sapi berwarna dalam baru induknya, sedangkan
Umumnya sapi betina hanya melahirkan satu anak. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusu pada induknya. Selama beberapa bulan lalu, hewan ini akan mulai mencari makan sendiri. Jika sapi ini hidup di peternakan, maka akan dirawat dengan diberikan makan oleh pemilik ternaknya. Sapi menjadi dewasa saat berumur 1-2 tahun. Saat itu, sapi ini sudah bisa berkembang biak dengan memiliki anaknya sendiri. Sapi liar bisa hidup sampai 20 tahun. Sapi ternak umurnya lebih pendek karena akan dipotong untuk diambil dagingnya. Ya, dari teks video serta gambar dari teks video serta gambar tadi, apakah semua hewan mengalami siklus hidup yang sama? Iya, bahwa siklus hidup hewan itu tidak sama ya. Sekarang, ayo berdiri, semua kita akan melakukan ice breaking bersama ya. Hore, seru ayo. 1, 2, 3. Tangan ke atas, gapai lintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cetrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Hore, silakan duduk ya. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD sesuai kelompok kita masing-masing. Awal bab 2 ya, yang kemarin kita ada 5 kelompok. Baiklah ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang sesuai dengan kelompok. Asesmen awal bab 2 yang kemarin ya, kita ada 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kalian kerjakan sesuai petunjuk yang ada pada masing-masing kelompok. Kalian kerjakan minimal 25 menit. Dah mulai sekarang. Dah mulai. Coba tegak-tegak kayak tadi lo, tegak. Bu, ini ada satu lagi.
Yang mana? Yang ini? Tengok. Oke. Cantik apa? Bikin rasanya. Rasanya. Bagaimana? Ada pertanyaan yang belum kalian pahami dari LKPD yang kalian kerjakan? Ya. Lanjutkan. Rasanya bikin rasanya. Bagaimana kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fasilitator Eka Rahayuningsih yang saya hormati. Hari ini saya melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Mardianti. dan didampingi oleh pengajar praktik saya. Zulfan. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berikut adalah coaching saya bersama Ibu Mardianti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Saya perhatikan saat observasi Ibu kemarin, Ibu itu sangat antusias dan sangat bersemangat ya Bu. Iya, alhamdulillah senang. Baiklah Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal terhadap Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi ini? Alhamdulillah senang, bahagia, Bu. Apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan Ibu? Sudah sesuai, Bu. Saya sudah berusaha semaksimal agar pelaksanaan sesuai perencanaan. Baiklah Ibu ya, sesuai perencanaan ya Ibu. Ya. Apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu saat Ibu melakukan pelaksanaan kemarin? Hambatan yang pada saya tingkatkan yaitu pengelolaan waktu, karena saat pemasangan infocus laptop membutuhkan waktu yang sangat lama. Iya, Bu Mardianti kan memiliki 4 kompetensi. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Pemanfaatan media interaktif yang optimal. Iya, baik Bu. Apa sih harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Bisa memanfaatkan media interaktif tanpa bantuan orang lain. Nah, baiklah Ibu, setelah pembahasan kita hari ini, kita tetap saling berkomunikasi dan berbagi ya Ibu. Iya. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita Ibu Yanti tentang langkah-langkah berikutnya yang kita bincang-bincangkan ini ya. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak.